Hari ini kita akan belajar 13 fakta-fakta sangka-sangka Anda. Mari kita mulai. Pertama, fakta sangka-sangka. Bagaimana banyak informasi bisa dikirimkan pada saat yang sama? Setelah film seperti Limitless dan Lucy, Anda mungkin berpikir bahwa minda Anda memiliki kemungkinan yang selalu. Tetapi kamu masih bisa kehilangan kunci atau lupa nama seseorang, meskipun memenuhi mereka beberapa kali. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jika ini adalah komputer, apa yang akan menjadi spek mentalmu? Kerajaan otot memiliki sekitar 100 juta neuron. Setiap neuron menghubungkan 10,000 neuron lain, menyebabkan 10,000 sinapsi per sel. Yang menjelaskan kondisi bimbing, mungkin membantu memikirkan setiap sinaps seperti satu data point. Setiap sinyal adalah setiap satu atau setiap zero. Dalam sumber, itu adalah sekitar 1 kuadriliun satu dan setiap zero. Namun, otakmu bekerja secepat mungkin seorang komputer yang memproseskan 1 triliun kejahatan per sekundi. Dan kita belum bahas mengenai memori. Ternyata, ini bisa mengandalkan up to 1,000 terabytes data. Itu 100 kali besar dari Library of Congress Amerika. Tentu saja, kebanyakan kekuatan itu bersembunyi di bawah permukaan. Sekitar 95% aktivitas ototmu adalah selera. Jadi, setelah kamu kehilangan sunglasses ketika mereka berdiri di kepala, ingatkan bahwa kamu ada banyak yang berlaku di atas sana, daripada yang kamu sedar. 2. Adakah kita benar-benar membutuhkan semua kekuatan? Berapa banyak otakmu yang sebenarnya mengambil untuk memproses dunia di sekitarmu? Anda mungkin mendengar bahwa Anda hanya menggunakan 10% otakmu. Tapi adakah itu benar-benar benar? Seseorang sains neuro akan memberitahumu. Itu tidak. Kita menggunakan sebagian besar otak kita setiap hari. Kita sentiasa menjumpai dari hemisferi ke hemisferi, dan dari lobe ke lobe. Tentu saja, itu tidak bermakna setiap bagian otak kita selalu berpengaruh dengan baik. Setiap saat, subkonsia kita mengambil sekitar 2 juta batu data. Itu terlihat seperti banyak. Tapi ingatlah bahwa subkonsia kita bisa memproses 1 juta kali lebih dari itu. Sementara subkonsia kita biasanya bekerja dalam overdrive, subkonsia kita bisa menguruskan hampir apa saja yang bisa dikumpulkan. 3. Cognitive randomness. Ketika seseorang yang Anda benci beberapa tahun lalu tersesat di kepala Anda, kepikiran kesadaran Anda, pikiran ini keluar dari mana-mana. Dan kadang-kadang mereka melakukannya. Tapi bukan setiap pikiran tersesat adalah sangat tak berarti. Sains neuroscience menyebutnya pikiran intrusif. Mereka sepertinya menentukan pikiran Anda ketika Anda menjauh. Sesetengahnya aneh dan mengekak, seperti menanya bagaimana anjing akan memakai pantai. Meskipun jika gambar mental yang mengganggu sempat menyebabkan kamu tidur, itu tidak bermakna kamu orang yang teruk. Mata orang itu mengejut ke tempat yang aneh. Tapi hanya ada satu alasan untuk mengambilnya serius. Jika kamu menemukan diri sendiri memiliki pendapat yang sama, dan kemudian kembali, subkonsiamu akan mencoba menghantar kamu pesan. 4. Kepada subkonsia kita tidak suka bertanya-tanya. Ini tidak diperkenankan untuk menilai atau memiliki pendapat. Biasanya, ini terkadang dibandingkan dengan komputer atau robot. Karena, dalam banyak cara, ini berpindah seperti satu. Seperti penting dengan subkonsia kita, kita akan menjadi kesalahan yang sangat tidak ada tanpa kesadaran kita. Kita butuh bagian otak kita untuk membuat kita rasional, analitik, dan objektif. 5. Ketika merasa kecemasan atau terlalu keras, ini mempengaruhi semua jenis kesempatan fisikal. Anda mungkin melihat sebuah kekacauan atau pemindahan terlihat dari mana-mana. Atau mungkin jantungmu mulai terlalu keras. Ini adalah beberapa syarat yang paling terkenal dikendalikan karena tidak ada keadaan yang terlibat. Semua ini adalah subkonsia. Ingat bahwa subkonsia mengawal hampir segala-galanya dalam tubuhmu. Contohnya, otakmu bisa secara subkonsias menggantung musuh abdominalmu atau berhenti membuat hormon digestif. Kedua-duanya membuat otak-otak yang menyeramkan stres. Namun, orang-orang lebih mudah menyalahkan sesuatu yang mereka makan. 6. Bahaya imajinasi subkonsiamu memiliki waktu yang sulit untuk mengenali apa yang sebenarnya dan apa yang imajinasi. Kumpulan pertama sebenarnya menyentuh instrumen,
Sementara kumpulan kedua hanya mengubah perasaan mereka. Setelah mencari otak pemakainya, penyelidik menemukan bahwa subkonsia tidak bisa mengetahui perbedaan. Ia menyerang dengan cara yang sama dengan notasi imajinasi, seperti yang sebenarnya. Tapi tidak ada yang dikumpulkan oleh kumpulan kedua sebenarnya mempercayai mereka memainkan piano. Jadi bagaimana kita mengetahui perbedaan? Ini adalah tempat yang dipercayai oleh kumpulanmu. Ia menganalisis semua informasi yang diambil oleh subkonsia dan kemudian memutuskan apa yang adalah dan tidak sebenarnya. Tentu saja, perasaan kita tidak selalu bisa membuat distingsi yang jelas, yang berasal dari kegemaran dan kecemasan. Bayangkan bahaya bisa mengerikan, karena subkonsia reaksi seperti itu benar-benar terjadi. Ketika otak perasaan Anda melihat badan Anda mengerikan, kadang-kadang terdengar menjadi berpikir bahwa Anda benar-benar dalam bahaya. 7. Fatigue. Ketika hidup bergerak sejauh miliun jam, selama 8 jam, mungkin tidak berasa seperti cukup. Anda mungkin melihat diri Anda menjadi kurang produktif atau memiliki waktu yang lebih sulit untuk berkonsentrasi. Kualitas kerja Anda mungkin akan memudah. Coba segera seperti yang Anda inginkan untuk memperbaiki, tetapi tidak banyak perubahan kesadaran bisa memperbaiki isu subkonsia ini. Anda merasa terlalu terkepadaan subkonsia Anda telah bekerja sementara. Ia mengelak dari mencoba untuk menjaga isu itu dari mengisikan kehidupan sehari. Salah satu solusi adalah untuk mengambil rehat dan fokus ke keadaan mental Anda. Kerajaan kita tidak dikonsumsi untuk bekerja 24/7. Beberapa orang ambisius paling banyak bekerja melalui kesakitan dengan menutup masalah mereka di bawah. Tetapi isu-isu itu bisa dan akan melepaskan kembali ke pikiran subkonsia, membuat Anda merasa gelap dan penat. Kerajaanmu menggunakan banyak maklumat setiap hari. Untuk membuat keseluruhan, itu memerlukan cara untuk membedakan antara hal-hal yang penting dan hal-hal yang berlaku. Repetisi adalah salah satu alat paling berguna untuk kerajaanmu saat memutuskan apa yang harus diperlukan. Sebenarnya, itu sangat mudah. Sejauh lagi kamu merasakan sesuatu, semakin terdapat prioritas. Kepala-kepala adalah salah satu contoh terbaik. Pada mulanya, mereka tidak melakukan apa-apa karena subkonsia tidak mengambil mereka serius. Tetapi setiap repetisi memperkuat idea. Kerajaan mulai mencubat lebih dan lebih luas sehingga akhirnya kepala-kepala itu cukup penting untuk mengubah keberadaanmu. Tetapi repetisi bukan hanya untuk hal yang sehat dalam hidup. Ketikaan berulang sering lebih mengerikan karena emosinya negatif itu terlalu kamu mungkin memberitahukan dirimu bahwa kamu tidak takut. Tapi subkonsia kamu akan cepat memberitahukan kamu. 9. Wadah kuasa seperti minda subkonsia kamu. Subkonsia kamu tidak tidur saat kamu tidur. Sebenarnya, itu lebih berkesan saat kamu berada di bawah kira-kira. Subkonsia kamu menggunakan 8 jam untuk mengekalkan semua proses yang tidak bisa dilakukan sepanjang hari. Ini salah satu alasan utama mengapa impian kita berpengaruhi memori dan informasi yang dikonsumsi dalam subkonsias kita. Sementara kamu tidur, main subkonsiasmu memiliki kontrol penuh. Jadi impianmu terkadang merupakan contoh pemikiran otomatis. Banyak kali, mereka hanya peluang random dari imajinasimu. Tapi kadang-kadang kamu dapat belajar hal baru tentang dirimu yang main subkonsiasmu tidak akan menemukan. 10. Karena subkonsia kita selalu menghadapi volume besar data, kita perlu memperbaiki segalanya. Karena subkonsia kita mungkin membutuhkannya pada saat terbuka, kita tidak akan menunggu subkonsia kita untuk membuat keseluruhan. Jadi subkonsia kita menggunakan strategi mengecewakan waktu yang dipanggil chunking. Chunking adalah ketika kita mengumpulkan bahan-bahan yang sama dalam memori kita. Makin dekat mereka, lebih mudah mereka ingat. Ketika Anda mulai menyatakan, ia menunjukkan semua jenis kecepatan untuk mengecewakan proses. Dalam kata lain, subkonsia Anda membuat kebiasaan untuk memberitahu Anda apa yang harus diperiksa sebelum Anda memikirkan. 11. Pembangunan prematurnya. Salah satu alasan terbesar mengapa anak-anak berpindah begitu bersalah adalah karena mereka belum membangun kesadaran yang digunakan oleh orang-orang setiap hari. Ini berarti mereka tidak bisa melakukan hal seperti menghubungkan antara yang sebenarnya dan yang dianggap. Kamu lihat,
Kebanyakan kesadaran kita tidak berkembang sampai kita berada di sekitar 9 tahun. Tetapi kesadaran kita berkembang dari 2 hingga 7 tahun. Namun, kamu menghabiskan dekad pertama dalam hidupmu melakukan apa yang telah dikatakan oleh kesadaranmu. 12. Menyakitkan di masa depan. Ketidaknya. Di sisi lain, bukan hampir sekeluarga. Ia selalu fokus pada hidup dalam masa depan. Ia akan selalu menyerang ke acara yang akan membantu Anda di sini dan sekarang. Kadang-kadang itu bisa menjadi hal yang baik, tapi lebih terkini, Anda membutuhkan kekuatan untuk memberi Anda sensasi perspektif. 13. Kecuapan kata. Ketidakmu tidak mengumumkan dengan cara yang sama dengan kekuatanmu. Karena tidak memiliki proses verbal, subkonsia Anda bergantung pada imaj dan perasaan untuk mendapatkan pesan. Ini adalah alasan lain mengapa subkonsia ini paling mudah dipercayai ketika Anda mencari impian. Setelah iman, Anda selalu tidak bisa membuat maksud apa yang terjadi.